lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Kami tidak berbicara dalam hal undang-undang atau legal. Dan karena setiap hak warga negara, Bapak Presiden memiliki hak juga untuk menentukan pilihannya. Tapi secara etik dari kekuasaan itu harus dijaga betul. Marwah dari Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu lebih tinggi dari hanya sekedar sebagai endorser kandidat. Mengapa kemudian bisa muncul tuduhan ini? Kalau kami lihat ya bisa jadi karena Presiden Jokowi ya yang seharusnya netral dan steril ya Mbak dalam urusan pemilu malah sibuk memberikan endorsement nih ya kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju dalam pemilu, akan maju sebagai capres. Ya, ini kan sulit untuk dianggap tidak sebagai suatu bentuk intervensi. Ini saya melihat apa-apa gitu ya, terutama ya dari Demokrat dan dari PKS nih paling sering nih melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Tuduhan apa? Intervensi tadi? Ya, tuduhan ya, intervensi. Saya melihat begini ya, biar kita clear. Preferensi Pak Jokowi tidak melanggar apapun. Selera politiknya tidak melanggar apapun. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, ya, pertama ada penggunaan elemen-elemen kekuasaan pemerintahan. Itu tidak boleh dilakukan baik secara hukum maupun secara etika. Ini bagian dari pengelolaan isu dan manajemen konflik ya yang tentu terhubung dengan ragam peristiwa yang dibaca dengan perspektif yang berbeda-beda. Jadi saya melihat pernyataan Pak Jokowi harus ditempatkan dalam konteks manajemen privasi komunikasi. Jadi ini kan tidak menyebut nama, tidak menyebut partai begitu ya, tetapi ini bisa dibaca sebagai defensif, secara defensif. Ada indikasi Anies Baswedan gagal dapat tiket nyapres, Presiden dan Istana jadi pihak yang disalahkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti absennya Nasdem dalam pertemuan antara PKS dan Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Rabu 21 Desember. Ujang menilai ketidakhadiran Nasdem itu mengindikasikan adanya potensi kegagalan penjajakan koalisi yang kini sedang dibangun ketiganya. Jika benar begitu imbasnya, Anies Baswedan yang kadung mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden akan pupus. Tanpa koalisi yang terbangun, Nasdem tidak punya tiket membawa Anies melaju ke gelanggang Pilpres 2024 karena perolehan suara partai tidak memenuhi presidensial threshold. Adapun Ujang menyampaikan hal tersebut saat menanggapi terkait pertanyaan Presiden Jokowi. Jokowi sebelumnya menyebut dirinya dan Istana akan kembali disalahkan apabila koalisi yang gagal terbentuk maupun bakal capres yang gagal maju dihubungi terpisah. Ujang menyampaikan memiliki info A1 terkait kemungkinan Jokowi tidak akan berada di pihak Anies sekalipun mantan gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan tiket nyapres. Jokowi disebut akan berada di si pihak seberang. Kembali merujuk pernyataan Ujang di dalam diskusi yang menyiratkan keberadaan Jokowi di pihak seberang Anies itu yang kemudian bakal membuat kepala negara disalahkan jika Anies gagal nyapres. Bukan hanya Jokowi, Ujang berujar pihak yang akan kembali disalahkan ialah orang-orang di lingkaran istana. Partai Perindo Goa gelar Muskerda, konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggelar musyawarah kerja daerah Jumat 23 Desember 2022. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulsel Sanusi Ramadan. Melalui Muskerda, seluruh kader partai yang hadir diberikan pendidikan politik, salah satunya yakni berpolitik harus ada kekompakan dan kerja sama tim untuk bisa meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu 2024. Ketua DPW Partai Perindo Sulsel mengatakan kegiatan partai ini penting digelar bersama seluruh pengurus untuk melatih kekompakan dan kerjasama membesarkan nama Partai Perindo di masyarakat. Dia mengatakan muskerda ini diwakili atau dihadiri seluruh pengurus DPD, DPC, dan anggota Dewan. Sementara itu, anggota DPD fraksi Partai Perindo Kabupaten Goa Anwar Usman mengaku tidak ada kesulitan untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024.
selama kader partai siap bekerja dan membangun kekompakan. Gelar Muskerda DPD Partai Perindo Goa mantapkan kekompakan dan kerjasama tim. Menghadapi pemilu 2024, DPD Partai Perindo Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggelar musyawarah kerja daerah Jumat 23 Desember 2022. Muskerda ini sebagai salah satu upaya untuk memantapkan kekompakan dan kerjasama tim. Muskerda DPD Partai Perindo Kabupaten Goa ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Sanusi Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Sanusi memberikan pendidikan politik kepada para kader Partai Perindo. Pendidikan politik yang diberikan kepada para kader Partai Perindo dalam forum Muskerda tersebut salah satunya berpolitik harus ada kekompakan dan kerjasama tim untuk bisa meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Lebih lanjut, Sanusi mengatakan Muskerda DPD Partai Perindo Kabupaten Goa ini penting untuk dilaksanakan dan diikuti para kader untuk melatih kekompakan dan kerjasama tim dalam membesarkan Partai Perindo di masyarakat. Sanusi mengatakan Muskerda DPD Partai Perindo Kabupaten Goa ini dihadiri seluruh pengurus DPD, DPC, dan anggota DPD dan anggota DPRD dari Partai Perindo. Anggota fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Goa, Anwar Usman mengaku selama kader Partai Perindo siap bekerja dan membangun kekompakan, maka tidak ada kesulitan untuk memenangkan pemilu 2024.